Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Mendadak Tani. Sahabat petani di seluruh Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi hari ini tepatnya di tanggal 23 Juli, saya akan persiapkan lahan untuk penanaman cabai ya, tapi tanpa menggunakan bedengan atau menggunakan mulsa. Ini lahan yang kemarin sempat dibuka ya pakai alat kecil-kecilan. Dan di sini saya menerapkan jarak tanam 50 kali 50 cm ya. Bentar sahabat. Jadi jarak dari sini ke sini itu 50 cm ya. Dari jarak dari sini ke situ 50 cm, dan jarak antar bedengan ya, seandainya ini dibikin bedengan itu 1 meter. Dan lagi saya menerapkan sistem zigzag dalam penanaman ini. Jadi misalnya yang ini posisi di sini ya, yang di sana bukannya di sini tapi di sebelahnya, seperti itu terus zigzag agak menyilang. Nah ini dengan tujuan ya, kenapa kok dibuat seperti ini, menyilang seperti ini, karena curah hujan di sini lumayan tinggi ya sahabat. Bahkan kemarin itu sampai 1 hari 1 malam hujan nggak ada berhenti, dan di daerah kami ada terjadi banjir di titik-titik tertentu. Dan ini tentunya suatu kendala atau tantangan yang sangat luar biasa untuk kita para petani, karena di curah hujan yang tinggi otomatis membuat tanaman menjadi tinggi juga kelembapannya. Apalagi kalau kita tanam cabai, mungkin para petani sudah lebih dulu merasakan ada yang kabarnya terserang penyakit antraks, fungi-fungi yang lain, yang mungkin bahkan jenis-jenis penyakitnya pun belum saya ketahui gitu ya. Nah, karena belum adanya penguasaan di bidang pertanian. Tapi insya Allah dengan kita jalani, kita pelajari sedikit demi sedikit, insya Allah semua akan bisa dikuasai, asal kita ada kemauan dan kita mau berusaha tentunya ya. Nah seperti ini saudara, terus terang saya menerapkan sistem yang seperti ini, zigzag. Nah, di sini kosong, di sini satu ya kan, seperti itu. Nah di sini kosong ya kan, di sini ada satu. Jadi dengan harapan kalau diterapkan sistem zigzag seperti ini, sirkulasi udara itu akan bisa lebih lancar. Ini masih proses persiapan lahan. Kenapa kok enggak bikin bedengan dan nantinya ditutup plastik mulsa ya? Karena yang pertama, saya bercocok tanam bukan di lahan sendiri. Otomatis kalau nantinya dibikin bedengan itu kan kasihan yang punya lahan ya, karena saya mengawali semua ini dari nol, betul-betul dari nol, bahkan lahan pun saya ndak ada gitu kan. Jadi sengaja diterapkan sistem seperti ini cara penanamannya, supaya tidak terlalu terganggu atau merusak lahan gitu. Pertama yang itu, yang kedua dengan tanpa menggunakan bedengan, insya Allah akan lancar aja ya ininya, apa namanya itu, sirkulasi airnya, karena di sini tanahnya miring sahabat, tanahnya miring, bukan tanah yang rata ya, tapi miring. Jadi air gampang aja lewat. Pertama karena yaitu lahan yang ini bukan lahan pribadi. Yang kedua alasan saya seperti itu. Dan yang ketiga alasan saya kenapa tidak menggunakan mulsa dan dibikin bedengan,
Itu adalah alasan itu yang paling pertama, yang paling utama itu adalah modal. Nah, kalau kita tanam dengan sistem yang seperti ini, itu akan jauh lebih hemat untuk permodalannya ya. Dan di sini pun nanti saya tidak akan menggunakan pupuk sintetis, kimia atau pestisida apapun itu. Bukan karena saya anti kimia, bukan karena saya anti pestisida dan saya pro dengan yang lain, enggak. Cuma kembali ke modal. Nah, di sini akan saya di lahan yang sedikit ini saya akan terapkan sistem dengan modal yang sekecil-kecilnya, tapi diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pemupukan saya tidak akan lakukan pemupukan, dan penyemprotan hama pun entah itu insektisida, entah itu penyemprotan hama-hama yang lain, fungisida, saya nggak akan lakukan itu karena yaitu tadi kita akan terapkan sistem dengan modal sekecil-kecilnya ya, dengan harapan dapat hasil yang maksimal. Ya walaupun di benak seseorang, kebanyakan orang kan berpikir kalau kita pengen hasil bagus maka kita harus berikan yang terbaik untuk tanaman kita, ya kan? Betul, seperti itu. Memang setiap orang berpikir seperti itu, dan itu memang wajib, kita harus punya pemikiran seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar mengetahui apa yang terbaik untuk tanaman kita? Kita pun belum tahu, ya kan? Pertama itu, yang kedua, apakah kita mampu untuk eh, ikut seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan petani semua, ya kan? Itu kendala-kendala yang dialami di lapangan. Karena sebagian orang mungkin enteng saja kalau cuma beli pupuk, enteng saja kalau buat beli fungisida, insektisida, ya kan. Tapi untuk orang lain mungkin sebagian agak lumayan memberatkan. Nah, ini saya sekedar memberikan gambaran nanti apapun itu hasilnya, seandainya hasilnya bagus nantinya, dengan harapan ini sebagai contoh atau motivasi untuk rekan-rekan semua. Walaupun kita tanam seadanya, asal kita rawat, ya kan, artinya kita perlakukan dengan baik, ya kan, kita kontrol setiap hari. Walaupun tidak kita berikan pemupukan sintetis atau kita berikan insektisida atau apapun itu, perangsang buah atau apapun itu. Tapi kalau kita mau memperhatikan, kita mau merawat, dan nanti seandainya ini hasilnya bagus, dan itu bisa jadi untuk percontohan ya untuk teman-teman semuanya. Itu yang saya adopsi karena memang saya dilahirkan dari perut seorang petani juga dulunya, karena orang tua dulu transmigrasi ke daerah Kalimantan Selatan ini, dan dulu kondisinya masih serba keterbatasan itu sangat-sangat luar biasa dari segi bidang apapun, di segala bidang yang intinya, baik transportasi, baik dari fasilitas jalan apa dan lain sebagainya. Karena memang pada masa itu kita masih dalam masa-masa bisa dikatakan adaptasi dengan lingkungan baru, dan kami juga datang ke sini tidak membawa apa-apa, orang tua dulu kan. Jadi cuma bisa bagaimana caranya bisa hidup dengan mengandalkan sisa tenaga, ya kan, tanpa ada modal. Dan saya dulu sempat menyaksikan, saya masih ingat betul dulu, orang tua nanam padi, orang tua dulu menanam mentimun, menanam jagung. Gak pernah orang tua saya dulu menggunakan pupuk jenis sintetis ya, gak pernah pabrikan-pabrikan, karena memang pada masa itu belum ada, belum terlalu banyak atau belum ada bahkan ya, belum menjangkau ke wilayah kami jenis-jenis insektisida atau fungisida yang lainnya itu, seperti pembesar buah atau supaya pemberat buah, pelebat daun, itu belum ada sama sekali. Bahkan mungkin belum diproduksi waktu itu ya.
tapi pada kenyataannya tanahnya tetap subur dan aktivitas bertani pun tetap berlanjut sampai pada akhirnya eh, orang tua pensiun dari pekerjaannya sebagai petani ya. Kenapa pensiun? Karena Allah telah menjemputnya, ya kan, makanya jadi pensiun. Nah, sekarang dari pola seperti itu saya akan terapkan di lahan ini tanpa menggunakan pupuk, ya kan, karena beberapa alasan. Nah, nanti akan saya tetap eh, informasikan ke rekan-rekan semua bagaimana nanti perkembangannya, apakah bagus atau tidak bagus, ya kan, karena semua juga masih proses belajar. Nah, silakan komen untuk para sahabat yang memang pernah memakai sistem seperti ini. Silahkan share pengalamannya biar nanti bisa diterapkan di lahan ini, ya kan. Oke sahabat, saya akan lanjut melakukan pekerjaan persiapan lahan ya, gawe cemplongan kalau kata orang Jawa ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.